kita semua pengen bahagia. Cuman kalau tanya happiness itu apa, terus bingung kan. Jadi kita nggak tahu harus ngapain supaya bahagia, karena kita nggak taau bahagia itu apa kan gitu, betul ya? Yes, bahagia adalahnya susah. Betul kan? Iya. Nah makanya kita juga bisa bagi kebahagiaan itu jadi 3, Mas. Oke. Jadi happiness itu kita bisa breakdown jadi 3 part, sehingga nanti juga buat kita akan sangat mudah untuk mendapatkan kebahagiaan dengan 3 hal tadi. Dan 3 hal ini tadi jadi apa ya? Banyak orang bilang sebanyak apapun duit yang kamu punya, kalau kamu nggak growth dan nggak berkontribusi, itu tetap kosong, Mas. Benar, sepakat. Jadi 2 hal tadi justru sangat penting. Cuman kan orang pikir, bahagia tuh kalau punya mobil baru. Jadi orang tuh punya namanya if then model of happiness. Ini yang sesat ini. Yes. Oke teman-teman, kita lanjut ya, masih bersama Mas Duyan Anggara ya. Waduh, sampai goyang mic-nya. Oke, ini Mas, di video sebelumnya tadi kita udah bahas kan ya tentang bagaimana orang itu bisa mendapatkan uang bahkan dengan mengartikan ulang uang sebetulnya di hidupnya gitu ya. Nah, begitu juga dengan kebahagiaan nih. Nah, kan kebahagiaan juga bisa didefine ulang sebetulnya. Nah, gimana caranya orang bisa menemukan kebahagiaan dengan mendefine perasaan bahagia itu ulang? Nah, jadi sama seperti yang kita lihat tadi kan, kalau kita punya 16 kata untuk warna hijau tadi, dia bisa dengan mudah menemukan warna hijau dan membedakan warna hijau. Yes, kalau dia punya 2 kata biru, dia bisa membedakan 2 warna biru tadi. Yes. Nah, uang tadi juga sama, kita udah bahas di sebelumnya kan. Kalau kita punya definisi yang jelas tentang uang, kita tahu harus ngapain untuk dapetin uang. Nah, sekarang kita ngomongin happiness, kebahagiaan. Kebahagiaan itu kan juga satu kata yang relatif truth, Mas. Relatif bisa truth. Berarti apapun buat banyak orang gitu ya. Beda banget, betul. Ya. Ini malah lebih ini lagi nih. Ya, lebih stretch lagi kan. Gapnya, rentangnya panjang. Kalau kita ngomongin happiness, kita ngomongin kebahagiaan. Kita semua pengen bahagia. Cuman kalau tanya happiness itu apa, terus bingung kan. Jadi kita nggak tahu harus ngapain supaya bahagia, karena kita nggak tau bahagia itu apa kan gitu, betul ya? Bahagia adalahnya susah. Betul kan? Nah makanya kita juga bisa bagi kebahagiaan itu jadi 3, Mas. Oke. Jadi happiness itu kita bisa breakdown jadi 3 part, sehingga nanti juga buat kita akan sangat mudah untuk mendapatkan kebahagiaan dengan 3 hal tadi. Wah, ini menarik ini nih. 3 dibagi jadi 3 itu gimana? Jadi yang pertama, happiness itu kita bisa breakdown yang bagian kiri bawah di sini. Ini happiness itu biasanya happiness karena pengalaman, karena experience. Oke. Jatuh cinta bikin sampean. Jadi happy apa ya? Pengalaman, kejadian yang kita alami itu bisa ngasih boost of happiness ke keseharian kita. Oke. Tadi misalnya jatuh cinta bisa dapat boost happiness kita. Yes, dapat kabar baik apapun itu gitu. Beli mobil baru. Yeah. At least happiness-nya boost. Yes. Kayak waktu itu pernah beliin Mbak Lisna tas baru. Dia bilang begitu dia beli tas baru tuh dari toko sepanjang jalan gue senyum. Lihat tas senyum. Dan kayaknya hari itu nggak ada kata-kata yang akan bikin mood dia terganggu karena dia lagi mau diapain pun disenggol gimana pun tetap happy senang, pokoknya. Tasnya cakep, seneng banget gitu ya. Jadi itu happiness dari experience, Mas. Oke. Happiness dari experience. Jelas ini. Jadi dapat tas baru, jatuh cinta, dapat pujian atau kata-kata yang menarik dari orang lain, dipuji sama atasan, dipuji sama teman kantor. Pokoknya ngalamin apapun yang membuat perasaan happy, itu happiness by experience tadi. Jadi itu gampang. Jadi nanti kita bisa menciptakan happiness dengan menciptakan experience, dengan melakukan experience atau menginginkan experience. Oke. Karena kita tahu happiness bisa datang dari experience. Jalan-jalan, liburan boost of happiness. Lihat pemandangan, boost of happiness. Oke. Ya kan? Jadi kalau lagi agak suntuk ke pantai, lebih happy. Disengaja. Ya, healing. Gitu. Atau dulu Pak Tung tuh punya itu, happiness dia kalau berenang gitu. Berenang. Kebetulan punya kolam renang. Kalau nggak punya ya bayar lah 7.000 kalau di Purwokerto. Nggak tahu kalau di sini berapa. Di sini 35.000. Atau ya. Ada yang aku bahagia kalau melihara ikan. Ya, ikannya kan 2.000-an juga ada ikan. Ada. Di akuariumnya atau toples kasih ikan dia lihat bahagia. Jadi ketika kita tahu happiness itu apa, kita gampang menciptakan momennya, Mas. Yes. Jadi kalau kita udah tahu ada bagian pertama adalah happiness from experience. Jadi kita udah tahu, happiness atau experience. Jadi kita bisa merencanakan experience dan mengalami experience dan kita dapat boost of happiness. Dapat suntikan happiness. Yes. Dapat ekstra vitamin. Wah, itu kayak udah semuanya, Mas. Belum. Baru satu itu. Nah, apalagi? Yang orang suka lupa itu ada happiness dari belajar, dari growth.
Halo teman-teman, sorry saya potong videonya ya. Saya pengen kasih info spesial banget untuk teman-teman semua. Kalau misalnya Anda suka dengan konten seperti yang sedang Anda tonton di YouTube ini, maka teman-teman akan sangat suka kalau misalnya kita bisa ketemu langsung secara live. Kita teman-teman lagi bikin sebuah webinar khusus ya, di mana ini akan kita bikin gratis untuk teman-teman semua dan Anda bisa ikutan. Caranya gimana? Teman-teman langsung aja cari di kolom deskripsi di bawah video ini. Anda daftarkan diri Anda di webinar terdekat itu dan kita akan bisa ngobrol secara langsung di dalam webinar online-nya ya. Jadi pastikan Anda terdaftar dan silahkan lanjut nonton videonya. Oh, happiness dari growth. Oke. Iya, yang orang lupa kalau Mas Fadi kan punya anak kecil ya. Mm-mm. Kapan anak kecil paling light up, paling bahagia, paling senang? Ketika dia explore, Mas. Ketika dia nemuin hal baru, Belajar hal baru dan Belajar hal explore, dia baru. sangat bahagia. dia bisa hal baru. Yes, Ya. dia menemukan apa ternyata bisa diginiin gitu. Iya, se-excited itu kan kalau Iya. dia baru pertama kali itu kan kayak langsung, "Papa, ini bisa diginiin ternyata." Ya kita Yes. udah tahu, cuman dia excited banget. Ya, jadi learning new thing itu menciptakan boost of happiness yang banyak orang tidak tahu. Iya. Jadi ketika kita kecil, saat paling bahagia ketika kecil adalah ketika kita explore new thing, Mas. Lihat explore pokoknya. Belajar hal baru, sesuatu yang baru. Jadi sebenarnya kita dari dulu itu hal paling bahagia adalah belajar hal baru. Aku sampai hari ini masih senang kalau belajar hal baru. Iya. Nge-tweak landing page, wih gila bisa diginiin, gitu. Senang. Iya. Ngelakuin aku apa? ngalamin. Automation Betul. gitu. Itu juga bagian happiness yang besar ya. Iya, cuman sistem pendidikan modern membuat kita melupakan itu, Mas. Jadi belajar itu lah diaduin sama main PS gitu. Jadi Jadi kayak nggak enak sama enak gitu. Iya, Jadi. akhirnya belajar itu jadi nggak menyenangkan. Tapi aslinya kalau kita ngomongin apa ya, sejarah kita dari kecil sampai gede, growth itu salah satu hal yang sangat membahagiakan. Learning new things itu membahagiakan. Iya loh. Makanya Oh. aku suka making money. Di luar uangnya kan bisa membeli experience ya. Yes. Bisa menciptakan kebahagiaan itu Tapi sendiri. berhasil Uangnya. mendatangkan uang dari yang Iya, sampai pelajari itu. Yes, tapi apa ya? The art of making money itu menciptakan happiness-nya tersendiri, Mas. Yes, setuju. Ketika sampean nge-tweak, ketika sampean ngetik sesuatu dan berhasil, ketika automation-nya diginiin dan berhasil, itu menciptakan happiness sendiri. Jadi happiness itu bisa datang dari growth. Iya. Jadi Kerasa di aku juga. yes, ini yang nomor 2 nih yang banyak orang lupa. Wah. Jadi salah satu nanti kalau kita udah tahu, kita bisa happiness dari growth, kita bisa learning new thing dan happy. Ini Sebenarnya jadi bisa happy loh. Ya kalau gede kan sekarang kalau belajar masak menyenangkan mungkin bagi sebagian orang kan. Iya, begitu berhasil terus orang bilang Iya. enak, kan jadi kayak Iya. ternyata bisa ya. Ada yang belajar bikin apa dulu? Sculpture apa istilahnya tuh? Bikin keramik gitu, Mas. keramik, Bikin. patung kecil misalnya Ya, ukiran gitu-gitu ya. Yang diputar yang Iya. kayak di itu juga menyenangkan loh. Iya. Cuman orang lupa kalau belajar hal baru itu menyenangkan. Kalau bertumbuh, growth itu happiness. Happiness. Wah, ini jadi banyak source of happiness yang kita dapetin tambahan ini sebetulnya. Nah, jadi selain happiness dari experience, happiness dari growth. Nah, yang terakhir, bagian ketiga ada happiness from meaning, Mas. Meaning. Meaning itu ketika melakukan sesuatu yang punya meaning, melakukan sesuatu yang berarti, itu bikin kita fulfill. Yes. Bantu orang lain itu happiness, Mas. Itu happiness from meaning. Oh, ya. Aku pernah diajak Mbak Lisna ke mana ya? Ke satu musola. Itu dia waktu itu beliin Iqra kalau nggak salah atau ya Al-Qur'an kecil itu. Ada satu masjid di gunung gitu yang Al-Qur'annya udah nggak lengkap itu, Mas. Jadi nggak ada depannya. Jadi Al-Qur'an itu kan banyak robek depan sama belakang ya. Jadi kalau mau depannya nggak ada. Jadi waktu itu kita nganterin ke sana. Aku ikut nganterin ke masjid. Itu ketemu anak-anak kecil, mereka senang banget tuh, rasanya senang banget, Mas. Aku pulang itu aku dikasih jajan. Dikasih namanya apa ya? Singkong cimplung namanya. Singkong rebus dikasih gula merah gitu. Oke. Itu dikasih cimplung itu aku bisa seneng banget, nggak tahu kenapa, padahal cimplung itu beli di tukang apa sayur juga ada. Cuman hari itu dikasih cimplung itu aku seneng banget. Itu happiness from meaning, Mas. Yes. Makanya volunteer, bantu orang lain. Itu menciptakan Kontribusi, happiness yang penghormatan buat kemanusiaan. Yes. Aku dulu Ya. waktu aku masih ikut MLM gitu tahun 2008 ya kayaknya. Itu masih umur 17 tahun ya. Umur 17 tahun itu dulu ikut satu bisnis gitu.
ketika apa ya, orang kan cerita sedih, saya dulu gini-gini, orang pada nangis, aku tuh nggak gampang tersentuh sama cerita sedih. Ketika ada satu orang naik panggung, dia bilang terima kasih Mas Angga gitu, kayak aku langsung nangis. Karena berhasil merubah Iya, itu hidupnya, happiness from membantu meaning. dia mencapai sesuatu. Mm-mm. Yes. Nah, jadi akhirnya kalau kita udah tahu happiness itu bisa datang dari experience, bisa datang dari growth, bisa datang dari meaning. Atau dari kontribusi gampangnya ya, kontribusi. Makanya ya kita akan sangat mudah menciptakan boost of happiness nanti. Yes. Karena kita punya opsi untuk melakukannya. Jadi ya kayak tadi, kalau nggak punya uang kita tahu harus ngapain. Kalau kita butuh kebahagiaan, kita pengen bahagia ya kita harus tahu harus ngapain. Gitu. Nah itu dia. Karena Dan kebahagiaan muter lagi, jadi datengin uang lagi, itu juga sama aja. dan 3 hal ini tadi jadi apa ya? Banyak orang bilang sebanyak apapun duit yang kamu punya, kalau kamu nggak growth dan nggak berkontribusi, itu tetap kosong, Mas. Benar, sepakat. Jadi 2 hal tadi justru sangat penting. Cuman kan orang pikir bahagia tuh kalau punya mobil baru. Jadi orang tuh punya namanya if then model of happiness. Ini yang sesat ini. Yes. Saya bahagia jika saya beli bersyarat, mobil baru. Saya bahagia jika. Jadi if then. Nah, saya bahagia jika bisa lulus dengan nilai terbaik. Saya bahagia jika keterima pekerjaan. Jika punya rumah sendiri. Nah, if then else model ini kan yang diinstal sama society kepada kita. Sehingga kita ngejar itu karena kita punya definisi yang salah tentang kebahagiaan. Balik lagi. Iya. Kalau kita punya arti yang salah, kita ngejar barang yang salah. Makanya banyak orang akhirnya beli rumah terus tetap merasa kesepian. Karena ternyata begitu setelah dibeli kok nggak se-happy itu ya, mungkin. Beli mobil dia nggak ada kebahagiaannya, udah dapat mobilnya nggak happy. Nah, karena ya dia lupa ada 3 jenis happiness tadi. Ada happiness dari experience, ada happiness dari growth, ada happiness dari meaning. Nah, makanya ada banyak, aku nggak tahu ini benar atau nggak, tapi ada banyak orang yang bilang mau sebanyak apapun duitmu, kalau kamu nggak growth dan kamu nggak berkontribusi, nggak bermanfaat buat orang banyak, rasanya nanti tetap akan kosong gitu. Ya, aku sih betul membenarkan Mas, sepakat itu. Nah, makanya dari situ muncullah banyak hal pengembangannya setelah kita tahu, oh ternyata happiness itu datang dari 3 hal itu. Nah, makanya kita perlu dengan sengaja menciptakan target kita di 3 area tadi, Mas. Dengan disengaja terjadi sehingga punya source of happiness yang pasti terjadi. Jadi kita mulai bikin goals, apa experience yang pengen saya lakuin. Nah, muncullah yang Mas Fadi bahas namanya 3MIQ. 3 most important question. Itu kenapa kok itu bikin kita happy kan? Itu sebenarnya datang dari sini, Mas. Jadi kita bikin plan untuk hidup kita. Apa experience yang pengen aku lakukan? Oh, aku pengen punya rumah seperti apa? Aku pengen mengalami apa? Tapi yang ditulis di experience adalah end goal, bukan means goal. Ini pembahasan kita di video yang lain. Nanti kita coba munculin di sini ya. Nah, tim editor nanti cari video tentang end goal dan means goal, kita taruh di sini. Nah, bedanya gampang. Kalau dia means goal itu ada supayanya, Mas. Oke. Saya pengen naik jabatan supaya bisa nah itu berarti masih means goal, Mas. Oh, ini gampang. Nah, jadi kalau means goal itu ada supayanya. Nah, kita yang taruh di experience yang jangan supaya. Aku pengen dapat nilai bagus supaya bisa lulus. Aku pengen lulus dengan nilai yang bagus supaya bisa keterima kerja. Aku pengen kerja di sini supaya. Nah, itu berarti itu masih belum final ya, belum end goal. goal. Misalnya, aku pengen kuliah di UGM supaya punya teman-teman yang baik, yang bisa jadi partner bisnis. Loh, berarti yang dia pengen sebenarnya bukan kuliah di UGM. Yang dia pengen sebenarnya punya teman yang baik, saling mensupport. Nah, yang ditulis di experience yang itu. Bukan UGM-nya. Banyak orang kan mencapai tapi nggak bahagia karena yang dia tulis bukan end goal-nya. Tapi main goal tadi. Yes. Jadi kayak misalnya aku pengen keterima di kampus, di UI, di kampus A, B, C. Dan banyak orang kan, aku pengen kuliah jurusan ini. Nah, kalau aku masuk jurusan ini supaya, berarti yang dia pengen bukan jurusannya. Supayanya ini yang ditulis di buku impiannya yang ini harusnya. Iya. Kalau itu masih ada supayanya lagi ya kita harus lanjutin lagi, Mas. Ya kan, jadi nah itu experience. Jadi kita perlu menciptakan, Mas. Teman punya target experience apa yang pengen saya lakukan. Tapi yang ditulis experience tadi itunya ya. Aku pengen menikah dengan orang seperti apa, itu yang ditulis experience ya. Aku pengen aku pengen kuliah di kampus yang bukan nama kampusnya, tapi supaya apa? Misalnya aku pengen masuk ke kampus A supaya aku punya teman, aku bisa ketemu partner bisnis di masa depan. Yang ditulis adalah aku pengen kuliah di kampus yang orang-orangnya sangat baik, yang suatu saat tadi teman-temannya bisa jadi temanku, bisa jadi sahabatku, bisa jadi partner bisnisku. Yes.
Nah, karena kalau kampusnya bisa beda. kampusnya belum tentu yang dia Iya. pengen kan, bisa jadi dia akan dapat kampus lain yang lebih baik gitu. Karena pikiran kita, otak kita, dan alam semesta akan ngasih yang sebenarnya kita inginkan. Nah, kalau kita ngejar yang salah ya nanti dapatnya salah gitu. Jadi itu kita bisa nulis experience yang kita pengen. Habis itu kita juga perlu bikin target untuk kita perlu growth. Kita perlu bertumbuh jadi orang seperti apa. Karena itu akan bikin kita lebih bahagia karena happiness datang dari growth. Nah, habis itu setelah kita punya growth-nya, kita punya experience-nya ya, aku pengen ngasih apa ke dunia? Apa yang aku bisa bantu? Dan itu nggak necessary harus gede banget ya. Mungkin sekedar aku pengen punya badan yang sehat supaya nanti aku bisa nemenin cucuku main bola. Sesimpel itu. Aku bisa main bola sama cucuku. Nggak harus yang sangar-sangar gitu. Iya, yang nggak harus bikin rumah sakit gitu kan, atau panti asuhan gitu, punya 1000 anak yatim misalnya gitu. Sesimpel aku pengen jadi ayah terbaik untuk anak-anakku, sah-sah aja. Nggak harus yang kayak gitu ya. Yes. Nah, problemnya dulu di MLM itu, dulu waktu kita di MLM, kita dapetnya tularan semua, Mas. Makanya kalau dream sharing itu mirip semua. Nggak ada yang bermakna. Iya. Karena itu dipikir keren di tongkrongan itu, Mas. Yes. Ya. Makanya kalau dream sharing, aku pernah datang ke acara dream sharing di satu MLM dulu di daerah Menza, Raja Wali Menza namanya, nama timnya. Raja Wali timnya Pak siapa? Pak Angel Solapung ya. Tahu sangat? Nggak tahu. Nggak tahu. Itu orang TNC, unicorn. Oke. Wah, mereka komunitasnya bagus. Nggak ada yang salah. Ini semuanya bagus. Cuman ketika masuk ke dream sharingnya itu keren-kerenan cuman. Mobil impianku La Ferrari gitu. Dia ngerti nggak sih La Ferrari itu maksudnya? Bukan salah ya La Ferrarinya ya. Kalau dia memang truly benar-benar menginginkannya, aku sih yakin itu bisa tercapai. Cuman yang dia khawatirkan dia naruh La Ferrari karena temennya naruh Lambo kan gitu maksudnya. Jadi kadang-kadang kayak gitu. Cuman keren-keren. Tapi kalau memang dia punya impian yang begitu dan benar ya sah-sah aja kayak Jeff Bezos pernah ditanya, aku pengen jualan buku online terus jadi orang terkaya di dunia. Jauh sebelum hari ini. Iya, boleh kalau sampai yakin itu. Tapi kita perlu ngejar experience-nya yang benar kita inginkan. Aku pengen punya La Ferrari supaya apa? Gitu. Yes. Jadi itu aja yang dikejar. Nah, itu akan lebih mudah menciptakan happiness. Karena kalau kita tahu happiness itu apa, datang dari mana, ya kita bisa lebih mudah dapetinnya. Wah, thank you Mas Angga. Ini nambahin PR lagi buat teman-teman yang mau bertumbuh ya. Kalau teman-teman memang benar-benar pengen happy all the time, teman-teman perlu tahu sumber-sumber kebahagiaan Anda tuh di mana sebetulnya gitu ya. Dan ini kita bahas di workshop Tap Into Your Peace sebetulnya. Ini jadi salah satu bagian dari mentoring workshop Tap Into Your Peace kita, di mana kita bahas tentang 3MIQ. Mungkin teman-teman yang udah ikutan boleh ikutan komen ya. Sharing tentang apa yang teman-teman alami, karena memang ini juga kita terapkan di semua tim kita ternyata Mas. Dan mungkin ini juga yang bikin, nggak tahu ya kalau ada cara ngukurnya mungkin ya, level of happiness dari perusahaan-perusahaan di mana semua tim ngerjain ini kayak kita ini lebih tinggi jadinya gitu. Attract energi positif lebih banyak, omset lebih banyak. Pada akhirnya ya income lebih gede dan seterusnya. Saya pikir ini akan sangat berpengaruh juga gitu. Dan ada praktek, ini kan kalau aku ngomong sekarang kan ngomong dengan knowledge-ku yang sekarang ya mungkin ya. Cuman teman-teman, ya itu kan tinggi banget ya. Dulu aku tuh melakukan itu waktu kuliah. Waktu tadi aku masih belajar sama Pak Tung gitu. Kalau kita feeling agak low gitu ya, feeling sedikit ada kayaknya lagi enggak males gitu, bad mood gitu. Powernya lagi enggak full gitu. Lagi feeling low gitu. Dulu kan tol Jatiwaringin Halim itu 500 perak, Mas. Oke. Gak tahu sekarang berapa harganya ya? Kayaknya 4.000 deh ya. Apa 2.500? Apa 6.000? Apa 7.000? Mungkin. Tol dalam kota dulu. Dulu kalau kita masuk Jatiwaringin ke arah Halim, itu bayarnya 500 perak. Oke. Itu kalau kalau aku lagi feeling kurang asik gitu, lagi merasa tidak terlalu berdaya gitu. Itu aku masuk tol tak bayar 10.000 Mas, kalian 19 mobil belakang gitu. Dulu kan masih nggak ada tap money kan. Bayar, iya. Aku bayar 10.000 sekalian 19 mobil belakang, aku langsung merasa kaya raya. Aku bayarin 19 mobil masuk tol Mas. Dan mobil yang dibayarin bisa jadi lebih bagus dari mobilku kan. Dan itu bisa ditemukan di mana-mana gitu loh cara itu. Jadi itu dulu dari Pak Tung juga nyontek gitu. Jadi salah satu yang dihindarin kan kadang merasa tidak berdaya. Banyak orang suka merasa nggak berdaya, feeling low, merasa jadi korban. Nah,
gimana caranya supaya kita merasa berdaya? Ya bantu orang. Menurutku membantu orang atau ngasih kejutan orang itu membuat kita ngasih rasa berdaya. Makanya kalau lagi agak low gitu ya kasih tukang parkir 20.000 gitu, dia langsung terima kasih bos gitu. langsung berubah moodnya Mas. Iya. Jadi happiness yang nomor 3 tuh seringkali menyenangkan Mas. Jadi kalau sepakat Mas. Iya. Jadi dan itu bisa dilakukan. Nah begitu kita udah tahu nanti cara bantu orang itu nanti lebih banyak lagi, banyak pilihan. Kita bisa bantu dengan tenaga, bisa bantu dengan ngasih duit tadi kalau memang punya. Tapi kan belum punya duit Mas kan udah punya duit ngasih tukang parkir 100.000 gitu senang kalau punya duit. Doain juga menyenangkan loh Mas. Doain orang itu menyenangkan. Doain bahkan tanpa orangnya tahu. Iya, mendoakan orang itu menyenangkan. Jadi ini bisa dipraktekin sama semua orang nih Mas. Doainnya gimana? Doainnya? Ya apapun yang orang pengen didoain. Aku tuh salah satu orang yang sering mendoakan orang secara khusus Mas. Oke. Jadi aku tuh tidak menganggap doain ya itu sesuatu yang simple. Kayak misalnya, Mas aku mau beli rumah doain ya gitu. Itu aku akan duduk dan mendoakan sampean dengan benar. Biasanya aku doain, kalau yang simple biasanya aku doakan semoga diselamatkan, dirahmati, diberkahi. Tapi kalau sampean punya request yang jelas itu biasanya aku doain dengan khusus. Aku kirim Al-Fatihah khusus biasanya gitu. Jadi kalau ada orang meninggal gitu, nggak sekedar innalillahi kirim stiker gitu di WhatsApp grup. Kadang aku akan duduk, diam aku doain khusus. Jadi mendoakan orang lain itu juga salah satu yang ngasih happiness Mas, karena itu kan kontribusi ya. Yes. Ya, kontribusi itu nggak harus selalu yang gede tadi ya, bisa dengan tenaga, bantu orang ngangkat apa gitu, mindahin apa, ngasih duit. Aku lebih seneng ngasih duit ke ini ya, ngasih duit ke orang yang doing something. Ini preference ya, ini bukan salah atau benar ya. Kalau orang pengemis minta-minta itu aku yang ngasih, cuman ngasihnya beda ketika aku lebih suka ngasih kayak misalnya orang tukang ojek gitu, orang yang kerja gitu, aku bayar lebih itu dia senang, aku merasa powerful, langsung happy gitu. Ya. Wah, oke Mas, kita cukupin dulu ya. Ini tentang happiness udah banyak banget ya. Artinya kapanpun teman-teman ngerasa down, ngerasa terpuruk, jangan-jangan Anda sebenarnya cuman nggak tahu kalau sumber happiness itu banyak gitu loh. Jadi 3 sumber besar tadi itu di breakdown bisa masing-masing banyak juga checklistnya. Siapa tahu nonton YouTube-nya Kedamaian bikin happy. Iya, gitu. jadi tahu juga, salah satu checklist Anda kan gitu. Ternyata bisa bertumbuh dan mendapatkan aha moment atau insight gitu kan, itu jadi happiness tersendiri juga buat teman-teman. Wah, oke lah. Thank you Mas Angga. Kita akan ngobrol lagi nanti, jadi stay tune ya. Sampai ketemu di video selanjutnya.